terus melangkah maju. Ku raih mimpiku dengan semangat baru. Gerakan badanku, semangat dan terus maju. Ku raih mimpiku dengan semangat baru. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Perkenalkan, nama saya Made Mandi, SPD MPD, selaku Kepala Sekolah SMK Pariwisata Werdi Silakumara di Silakarang. Yang mana dalam hal ini saya ingin menyampaikan terkait dengan kebijakan program pemerintah khususnya di bidang pendidikan yang kita lihat memang diharapkan sangat signifikan terhadap perkembangan generasi muda kita dan masyarakat kita ke depan, yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini program. Gerakan tangan, hadapi tantangan, melangkah maju dengan semangat baru. Langkah serentak bergerak jalan, saling menopang semua kawan. Langkah serentak bergerak jalan tanpa lawan. Selamat sore rekan-rekan dimanapun berada. Jadi kita di SMK Pariwisata Werdi Silakumara, Gianyar, Bali. Dalam hal ini kita akan melaksanakan kebijakan pemerintah sama Menteri Pendidikan di mana akan melaksanakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang didasarkan atas surat edaran bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan Menteri Dalam Negeri serta Menteri Agama, yang mana ini dirasa dilaksanakan akan membawa dampak sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Tunjukkan prestasimu, gapai cita-citamu. Anak-anak hebat Indonesia kuat. Tunjukkan prestasimu, gapai cita-citamu. Anak-anak hebat Indonesia kuat. Langkah serentak bergerak jalan. Nah, oleh karena itu, ini kalau kita melihat bahwa sangat mulia dan memang sangat pas kalau kita laksanakan secara bersama-sama berkomitmen melakukan kegiatan ini, di mana tujuannya kalau kita lihat adalah menciptakan generasi yang sehat, cerdas, unggul atau berkarakter unggul. Nah, dari pelaksanaan ini kalau memang bisa kita laksanakan secara bersama-sama masyarakat, pemerintah dan khususnya di satuan pendidikan, nah tentu akan memiliki dampak yang sangat besar. Kalau kita melihat dari rancangan ini memiliki manfaat yang cukup bagus, di mana adalah 7 kebiasaan hebat ini akan bermanfaat menumbuh kembangkan 8 karakter bangsa ini, seperti apa? Religius, bermoral, cerdas, kreatif, mandiri, disiplin, dan bermanfaat. Setelah tentu bertanggung jawab di situ. Nah, inilah kita mencoba di SMK Werdi Silakumara ini untuk melaksanakan. Nah, sebagaimana yang tertuang di surat edaran nomor 1, nomor 800, dan nomor 1 tahun 2005 dari 3 kementerian. Jadi izin kita akan lihat di sini. Ini jurnal yang ada dasar hukumnya kita coba lakukan di sekolah ini. Tentu ini dasar hukumnya kita lakukan. Kita mencoba kepada anak-anak kita di SMK ini melalui 7 kebiasaan anak hebat Indonesia. Jadi ini yang kita akan lakukan. Terus realitanya kita akan minta kerjasama dengan orang tua, berupa format, wali kelas, guru mapel. Itu kalau mulai dari bangun pagi, pukul berapa mereka bangun tidurnya, pukul berapa, jadi orang tua mengetahui. Kemudian beribadahnya, itu pukul berapa.
Kalau memang di rumah tidak sempat, mungkin di sekolah nanti diketahui oleh wali dan guru mapel di tanah tangan atau di parap. Kemudian berolahraga, kalau di rumah nggak sempat bangun pagi, mungkin saja kegiatan sekolah kita akan lakukan sesuai dengan gerakan sekolah sehat GSS program kita. Jadi nyambung, ya. Kemudian kebiasaan Indonesia hebat itu makan sehat dan bergizi. Kita juga wajibkan nanti secara bergiliran, kalau bisa setiap hari ini dapat kita lakukan kerjasama orang tua, membawa makanan, tidak dapat di rumah, kita makan bersama-sama di sekolah melalui gerakan GSS ini. Nah, kemudian ini juga gemar belajar, ya. Belajarnya pukul berapa kalau di rumah? Nah, kalau kita di sekolah ya tentu ada gerakan GLS, gerakan literasi sekolah. Itu kita juga wali kelas dan mapel, terutama di jam-jam pertama. Kita biasakan untuk menciptakan pembiasaan anak-anak membaca, gemar membaca, menjadi budaya semuanya ini. Kalau ini bisa kita lakukan dalam waktu yang berkelanjutan, berkesinambung dan secara terus-menerus, maka target visi Indonesia akan terwujud, terutama dalam Indonesia Emas di tahun 2045. Jadi bermasyarakat, mereka melakukan apa? Kalau kita di tradisional di Bali mungkin lebih banyak ada kegiatan penyepian, tuh nanti ada pembuat ogoh-ogoh, mereka berpartisipasi, kegiatan masyarakat, kebersihan lingkungan, mereka dapat berpartisipasi, tetapi memanfaatkan waktu yang memang terukur di situ gitu ya. Kemudian tidur cepat, kita kerjasama dengan orang tua juga, jam berapa mereka tidur, orang tua mengetahui. Kalau mereka ini bisa lakukan benar-benar, ya tentu hasilnya kita akan yakin. Kita saja buktinya kalau tidur lebih cepat, bangunnya pasti fresh. Ini keinginan kita dari kementerian sebagaimana surat edaran. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di SMK Wardi Selat Kumara ini memberi manfaat pada masyarakat, terutama anak-anak yang bersekolah di tempat ini, dan menjadikan komunitas dan memberikan imbas kepada masyarakat secara keseluruhan. Saya kira demikian, terima kasih. Semangat baru. Langkah serentak bergerak jalan, saling menopang semua kawan. Langkah serentak bergerak jalan tanpa lawan. Bersatu hati kita jadi tangguh, makan bergizi kita jadi tumbuh. Anak-anak hebat Indonesia kuat. Bersatu hati kita jadi tangguh, makan bergizi kita jadi tumbuh. Anak-anak hebat Indonesia kuat. Langkah serentak bergerak jalan, saling menopang semua kawan. Langkah serentak bergerak jalan tanpa lawan. Tunjukkan Nah, bagaimana implementasi di SMK Pariwisata Wardi Selat Kumara? Setelah kami cermati bersama Dewan Guru, semua pemilik daripada sekolah ini, ya tentu memang kita harus mendukung program yang sangat bagus ini. Fakta yang kita mulai itu sesuai dengan arahan, ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu. Yang pertama adalah bangun pagi. Bangun pagi ini kalau memang betul kita dapat lakukan dengan fresh, segar, itu tentu akan membawa nuansa pikiran kita yang cemerlang. Nah, kemudian yang kedua, kita patut beribadah. Dimanapun kita berada, kemanapun kita mau pergi, ibadah ini sangat penting, mendekatkan diri kepada Tuhan, akan membentuk sesuatu akhlak mulia. Jadi ingat kepada diri, jadi bagaimana hubungan manusia dengan Tuhannya. Yang ketiga adalah berolahraga. Berolahraga ini dapat kita lakukan secara terukur, secara terus berkala, di mana kalau sesuai dengan kesegaran jasmani itu, ada 10 komponen kesegaran jasmani yang dapat kita bina, kita lakukan pertahanan tubuh, sehingga menjadi sehat, kuat, bugar, sebagaimana semboyan, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Mensana in corpore sana. Dan yang keempat itu adalah gemar belajar. Bagaimana kalau gemar belajar ini
terus kita bisa lakukan kepada anak-anak, kita tumbuh kembangkan, akan membentuk satu nulin. Harapan kita memiliki kecerdasan intelektual di situ. Kemudian yang kelima itu adalah makan makanan yang bergizi. Harapan kita kepada seluruh masyarakat, dan kita masih melihat saat ini terjadinya kadang-kadang anak masuk pagi tanpa makan. Anak masuk ke sekolah terburu-buru, gak sempat makan. Bayangkan kalau mereka tidak makan, apalagi tidak bergizi, apa yang akan terjadi pada generasi kita ke depan. Nah, oleh karena itu arahan ini yang kelima ini, makan yang bergizi, sangat memang diperlukan untuk kelangsungan tubuh, untuk fit terus. Kemudian yang keenam itu adalah bermasyarakat. Bermasyarakat ini penting sebagai makhluk individu, sebagai makhluk sosial. Ini wajib hukumnya harus kita bermasyarakat. Tinggal anak-anak kita biasakan bagaimana mengatur waktu, bagaimana memporsikan hidupnya, kapan dia tidur, kapan dia olahraga, kapan dia makan, kapan dia istirahat, kapan dia bersosialisasi di masyarakat. Ini sangat penting. Kemudian selanjutnya, yang terakhir adalah tidur lebih cepat. Itu kalau sirkulasi ini bisa kita lakukan, saya yakin generasi ke depan kita pasti generasi yang unggul, yang cerdas, secara emosional, secara intelektual, sosial, dan sehat fisiknya. Inilah yang menjadi idam-idaman Indonesia menjadi bonus demografi di tahun 2045. SMK Pariwisata Wardi Silakumara. Di sini saya akan menyampaikan beberapa dampak positif yang dapat saya rasakan setelah saya menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama, saya menjadi lebih mudah dalam mengatur waktu saya, baik itu waktu belajar, waktu beristirahat, dan juga waktu tidur. Nah, dampak yang kedua itu saya merasakan badan saya menjadi lebih segar karena saya menerapkan rutin berolahraga dan tidur lebih cepat di malam hari dan bangun di pagi hari. Nah, itu membuat saya merasa menjadi lebih fokus dalam menjalani hari-hari saya karena saya merasakan badan saya yang segar. Dan juga saya dapat mengikuti pembelajaran di kelas dengan baik dan dapat menerima pembelajaran yang diberikan oleh Bapak maupun Ibu guru di dalam kelas. Nah, itu yang dapat saya sampaikan, dampak positif yang dapat saya rasakan setelah menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Semoga dari kalian semua ikut menerapkan 7 kebiasaan itu. Terima kasih.